Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noviana Safitri. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Mercubuana, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 43122110023. Saya membuat video ini dengan maksud tujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dadi Waraswarjono, Dokter SS MPD. Dengan itu, mari kita lanjut untuk presentasinya. Diawali dengan latar belakang, bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional dikarenakan ditemukan 3 prasasti di Indonesia. Di antaranya prasasti di Kedukan Bukit Palembang, prasasti di Talang Tuo Palembang, prasasti di Kota Kapur di Bangka Barat. Musik dalam KBBI diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik bukanlah suatu kebutuhan primer bagi manusia, akan tetapi banyak orang yang menyukai musik. Di era globalisasi ini, bangsa Indonesia dijadikan sasaran empuk untuk dipengaruhi oleh globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman saat ini, terkhususnya para remaja lebih banyak menyukai musik di luar negeri daripada musik yang ada di dalam negeri. Dari penjelasan tersebut, saya tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan pengaruh musik pada ketertarikan berbahasa Indonesia. Musik memiliki bahasa yang universal sehingga dapat dinikmati oleh segala usia maupun segala golongan. Musik ternyata dapat menurunkan tingkat depresi pada mahasiswa. Hal ini dibuktikan oleh Lirik dan Prawirasari pada tahun 2005. Mereka meneliti sekelompok mahasiswa yang memiliki tingkat depresi yang cukup tinggi. Hasilnya, musik sebagai media terapi yang mampu menurunkan tingkat depresi mahasiswa setelah pelaksanaan 1 bulan. Musik yang dipakai pun dalam menurunkan gangguan neurotik seperti kecemasan. Musik yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian adalah musik yang sederhana dan memiliki tempo yang lebih lambat. Dengan adanya musik, si pendengar akan mengenal kosakata baru. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian makna dari kata tersebut dan akan meningkatkan pengucapan atau logat karena rasa penasaran pada diri seseorang serta keingintahuan si pendengar apa arti makna dari lagu tersebut. Dari penjelasan di atas, dengan musik yang tepat dapat meningkatkan daya serap otak dan otomatis akan meningkatkan minat membaca pada anak dan pemuda saat ini. Dengan musik yang selain itu, apabila musik yang didengarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia. Salah satu contoh lagu nasional dapat menumbuhkan semangat kebangsaan atau patriotisme. Lagu Tanah Airku karya Ibu Sud atau Sarijah Niong memiliki 2 alasan. Di antaranya adalah lagu Tanah Airku memiliki lirik yang mendalam sehingga dapat menyampaikan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air Indonesia. Ada 1 bait yang sangat saya sukai, maaf kalau suaranya kurang enak, seperti tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, yang menggambarkan perasaan kasih sayang dan kerinduan terhadap tanah kelahiran, serta diiringi dengan melodi yang sederhana, lembut, dan penuh emosi sehingga dapat menambahkan kekuatan liriknya dalam menumbuhkan rasa patriotisme. Di lain itu, melalui liriknya, lagu ini mengingatkan pendengar akan keindahan dan betapa pentingnya bangsa Indonesia sehingga dapat meningkatkan semangat kebangsaan. Contoh nyata penggunaan lagu Tanah Airku. Baru-baru ini, pemain dan pelatih Timnas Indonesia atau Tim Nasional Indonesia membuat tradisi baru. Mereka akan, setelah pertandingan, mereka akan mengelilingi lingkaran yang ada di tengah lapangan, menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter.
Beberapa dampak dengan adanya tradisi tersebut. Di era pelatihan Sintayong, banyak pemain diaspora maupun naturalisasi seperti Sen Patinama, Rafael Struijk, bahkan baru-baru ini Martin Paes dijadikan pemain naturalisasi. Dengan adanya tradisi tersebut, pemain diaspora maupun naturalisasi menghafal lagu Tanah Airku sebagai pengingat tentang asal-usul mereka dan dapat memotivasi mereka untuk memberikan performa terbaik bagi bangsa Indonesia. Selain itu, momen ini sebagai pengingat untuk seluruh pemain dikarenakan mereka bermain bukan secara individu, melainkan mereka sebagai bagian tim yang mewakili bangsa Indonesia. Bagi penonton dan pendukung, melihat pemain timnas menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh semangat dapat meningkatkan dukungan moral. Pendukung seringkali merasa terinspirasi dan lebih bersemangat untuk memberi dukungan selama pertandingan. Lagu ini dapat memupukkan kebanggaan nasional yang mengarah pada dukungan yang lebih kuat dari para supporter. Musik dengan lagu-lagu yang memiliki lirik berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi media yang efektif untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku memiliki peran penting dalam menciptakan semangat kebangsaan dan patriotisme. Saran saya, lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku terus dipromosikan, dan bagi pemain timnas Indonesia, terutama pemain diaspora maupun naturalisasi, disarankan untuk menghafal dan memahami lagu-lagu nasional lainnya. Berikut daftar pustaka yang terdiri dari artikel-artikel yang menjadi sumber dari pembahasan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga pembahasan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua bahwa ternyata hanya musik saja dapat mempengaruhi kecintaan berbahasa Indonesia. Dan terkhususnya semoga dengan adanya presentasi ini dapat memberikan hasil yang terbaik untuk tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Dadi Waras Suharjono, Dr. SSMPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.